Konklav akan segera dimulai. Kapel Sistina di Vatikan telah disiapkan untuk menjadi saksi bagi 133 kardinal erektor untuk konklav yang diadakan 7 Mei ini guna memilih paus yang ke-267. Cerobong asap sudah terpasang. Dari cerobong ini akan keluar asap putih yang menandakan bahwa 133 kardinal erektor telah memutuskan bahwa telah terpilih orang yang akan memimpin gereja Katolik di masa depan. Selain umat Katolik, dunia juga menanti prosesi konklav yang akan menentukan sosok pengganti Paus Fransiskus yang meninggal pada 21 April 2025. Meskipun sejumlah nama kardinal yang disebut-sebut menjadi kandidat paus selanjutnya telah mencuat, namun tidak ada yang tahu pasti siapa yang akan menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik dunia selanjutnya. Pasalnya, prosesi konklav merupakan tradisi gereja Katolik yang sakral, penuh misteri dan rahasia. Para kardinal pemilih, termasuk juru masak, sopir, dan tenaga medis yang mendukung prosesnya, diwajibkan bersumpah untuk menjaga kerahasiaan. Sebelum konklav dimulai, Kapel Sistina disterilkan dari alat penyadap, dilengkapi perangkat pengacau sinyal, dan jendelanya dilapisi pelindung khusus untuk mencegah penyadapan suara dengan teknologi laser. Namun rupanya, sejarah konklav tidak selalu sesenyap itu. Dahulu, catatan harian, surat, dan kesaksian para kardinal serta asistennya memberikan gambaran dramatis tentang apa yang terjadi di balik pintu yang tertutup. Berikut adalah deretan peristiwa konklav yang paling mencolok dalam sejarah pemilihan paus. Pada tahun 236 Masehi, seorang pria bernama Fabian, dia bukan seorang kandidat dan hanya umat awam biasa, bukan juga imam Katolik, diakui sebagai paus setelah seekor merpati, simbol Roh Kudus, hinggap di bahunya. Menurut sejarah gereja karya Eusebius dari Kaisarea, Fabianus secara ajaib terpilih sebagai paus ketika seorang burung merpati turun dan hinggap di atas kepalanya selama pemilihan paus. Hal ini diyakini menandakan pilihan ilahi. Peristiwa ini dianggap sebagai tanda bahwa Roh Kudus telah memilihnya untuk memimpin gereja. Paus Fabianus menjabat sebagai paus dari 10 Januari 236 sampai 20 Januari 250. Pemilihan paus tahun 1241 yang berlangsung dari 21 September hingga 25 Oktober. Konklav ini berlangsung di Istana Septisodium, Roma. Pemilihan tersebut berlangsung selama sede vacante pertama dari sekian banyak sede vacante yang berlarut-larut pada abad pertengahan. Dan seperti banyak di antaranya, ditandai oleh pertikaian antara paus dan kaisar Romawi suci, bukan dengan gereja. Secara khusus, pemilihan tersebut berlangsung selama perang antara Frederick II, kaisar Romawi suci, dan Liga Lombardia, serta mendiang Paus Gregorius ke-9. Selama sede vacante, Frederick II mengepung Roma dengan pasukannya, menghalangi kedatangan beberapa erektor kardinal yang diketahui memusuhi kepentingannya. Karena tidak dapat mencapai konsensus, para kardinal dikunci di sebuah biara yang disebut Septa Solium oleh pejabat sipil Romawi. Dalam kondisi menyiksa, para kardinal terperangkap dalam suhu tinggi dan sanitasi buruk hingga satu kardinal meninggal dan beberapa jatuh sakit. Akibat kebuntuan, warga Roma mengancam menggali kembali jenazah Paus Gregorius ke-9. Akhirnya, mereka memilih seorang pria tua dan lemah bernama Celestin IV yang wafat 17 hari kemudian, bahkan sebelum ia dinobatkan sebagai paus. Berdasarkan para kardinal yang dikurung, pemilihan ini kadang-kadang disebut sebagai konklav yang pertama, bahkan konklav kepausan formal pertama. Meskipun prosedur formal konklav tidak dikembangkan sampai setelah pemilihan paus tahun 1268 sampai 1271 dalam konstitusi Ubi Periculum Paus Gregorius ke-10 pada tahun 1274. Konklav dalam periode ini memakan waktu hingga 2 tahun 9 bulan dan merupakan pemilihan paus terlama dalam sejarah gereja Katolik. Hal ini terutama disebabkan oleh pertikaian politik di antara para kardinal. Pemilihan Theobaldo Visconti sebagai Paus Gregorius ke-10 merupakan contoh pertama pemilihan paus melalui kompromi.
yaitu dengan penunjukan sebuah komite yang terdiri dari 6 kardinal yang disetujui oleh 10 kardinal lainnya yang tersisa. Tetapi pemilihan komite tersebut menolak kehormatan tersebut dan seluruh kelompok kardinal melanjutkan untuk memilih paus. Pemilihan tersebut terjadi lebih dari setahun setelah para magistrat Viterbo mengunci para kardinal, mengurangi jatah makan mereka menjadi roti dan air, dan menyingkirkan atap Palazzo dei Papi di Viterbo, tempat pemilihan tersebut berlangsung. Akibat lamanya pemilihan, di mana 3 dari 20 kardinal elektor meninggal dan 1 mengundurkan diri, Gregorius X mengumumkan bula kepausan Ubi Periculum pada tanggal 7 Juli 1274 selama konsili Lyon yang kedua, yang menetapkan konklav kepausan yang aturannya didasarkan pada taktik yang digunakan terhadap para kardinal di Viterbo. Pemilihan pertama yang diadakan berdasarkan aturan tersebut terkadang dianggap sebagai konklav yang pertama. Konklav pada periode ini memakan waktu 2 tahun 3 bulan. Konklav ini berlangsung di Istana Apostolik Carpentras dan kemudian dilanjutkan di Rumah Dominikan di Lyon, Prancis. Lagi-lagi penundaan konklav disebabkan karena adanya konflik politik antara kardinal Prancis dan Italia. Pada akhirnya, konklav ini menobatkan Paus Yohanes ke-22 sebagai paus terpilih pada saat itu. Berlokasi di Konstanz, Jerman Selatan, konklav ini berlangsung selama 2 tahun. Pada akhirnya, paus terpilih ialah Paus Martin V. Alasan penundaan konklav lantaran terjadi perpecahan besar dalam gereja. Perpecahan ini dipicu dengan banyaknya pengadu kepausan. Ketika konklav tahun 1378 diadakan, terjadi perdebatan sengit mengenai apakah paus harus berada di Avignon, Prancis atau di Roma. Paus telah bermarkas di Avignon sejak tahun 1309 karena Raja Prancis ingin mendapatkan pengaruh yang lebih besar atas kepausan. Diperkirakan 20.000 orang mengerumuni pertemuan pada tahun 1378 di Roma untuk menyampaikan pendapat mereka, termasuk para petani yang datang dari pedesaan. Menurut buku Behind Locked Doors, A History of the Papal Election karya Frederick J. Baumgartner, kerumunan itu meneriakkan hal-hal seperti, "Kami menginginkan seorang paus dari Roma, atau setidaknya seorang Italia, atau kalian akan mati." Seorang pengganggu berteriak, "Jika kalian para kardinal tidak memberi kami seorang paus, kami akan membuat kepala kalian semerah topi kalian." Pada suatu titik untuk mengusir massa, para kardinal berpura-pura telah memilih seorang kardinal Italia yang tua dan lemah dengan menyuruhnya berdiri di depan jendela sampai kerumunan bubar. Para kardinal dengan cepat memilih uskup agung Bari, Bartolomeo Prignano, dan ia mengambil nama Urbanus ke-6. Para kardinal berasumsi ia akan setuju untuk mengundurkan diri segera setelah keadaan tenang di Roma, sehingga mereka kemudian dapat memilih siapapun yang menjadi favorit, dan ia menjadi sangat marah, sehingga para kardinal tidak lagi mempercayainya dan menyatakan jabatan kepausan kosong. Sebagai gantinya, mereka memilih Kardinal Genewa yang mengambil nama Clemens VII. Itulah satu-satunya masa dalam sejarah di mana Anda memiliki setidaknya sebagian besar dari kelompok kardinal yang sama memilih 2 pria yang berbeda sebagai paus. Pertama kalinya, konklav digelar di Kapel Sistina. Rodrigo Borgia, kardinal kaya dan berpengaruh yang memiliki banyak anak dari selingkuhan, menyuap sesama kardinal dengan jabatan menggiurkan. Ia pun terpilih menjadi Paus Alexander yang ke-6. Konklav yang digelar pada tahun 1503 ini hanya berlangsung selama beberapa jam saja. Oleh sebab itu, Paus yang terpilih adalah Paus Julius II. Ia terpilih segera setelah konklav dibuka. Pemilihan yang cukup sikap ini tak lepas dari sosok Giuliano Bella Rovere, nama asli dari Paus Julius II yang merupakan kardinal kuat dan disukai banyak orang. Konklav pada tahun ini juga berlangsung cukup singkat, dengan durasi hingga 1 hari, yakni pada tanggal 1 sampai 2 Maret. Paus Pius ke-12 terpilih dalam konklav tersebut. Paus Pius ke-12 yang memiliki nama asli Eugenio Pacelli merupakan sosok berpengaruh sebagai sekretaris negara di bawah paus sebelumnya, yakni Pius ke-11. Posisi tersebut membuat Pius XII menjadi favorit dan menerima dukungan luar biasa pada pemungutan suara ketiga.
Paus Benediktus ke-16 menjadi paus terpilih dalam konklaf ini. Durasi pemilihan hanya berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 18 sampai 19 April. Paus Benediktus ke-16 atau yang dikenal sebagai Kardinal Joseph Ratzinger merupakan seorang teolog terkenal dan dekan Dewan Kardinal. Ia terpilih dengan cepat setelah melewati 4 pemungutan suara. Pemilihan Paus Paulus V diwarnai insiden gak unik. Perkelahian fisik antara kardinal hingga mereka merobek ornamen pakaian gereja satu sama lain. Pada konklaf tahun 1605, para kardinal yang mendukung sejarawan gereja, Cesare Baronius, dan para kardinal yang lain yang mendukung mantan prajurit Domenico Tosco begitu marah hingga mereka mulai saling dorong-mendorong satu sama lain. Keributan itu bahkan terdengar dari luar gedung. Abida Visconti yang sudah tua menderita beberapa patah tulang. Dan akhirnya, para kardinal memilih seseorang yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, Camillo Borghese, yang kemudian dikenal sebagai Paus Paulus ke-5. Sidang benar pendapat tahun 1605 adalah satu-satunya kasus kekerasan semacam itu dalam sidang setengah pendapat, di mana seseorang benar-benar terluka. Terkadang ada contoh saling dorong dan berteriak, tetapi sebagian besar mereka adalah pria lanjut usia yang tidak punya energi untuk menghabiskan terlalu banyak waktu dalam saling dorong dan berteriak. Beberapa kardinal muda bosan dengan kebuntuan, mencoba mengerjai senior mereka. Salah satu dari mereka menyamar sebagai Roh Kudus dan mendatangi para kardinal tua di malam hari. Salah satu korban jatuh terbaring di lantai biim dan meninggal karena pneumonia. Paus Pius ke-9 terpilih dan menjabat selama 31 tahun, menjadi paus dalam masa jabatan terlama setelah Santo Petrus. Pada konklaf tahun 1903, Kaisar Austria Franz Joseph memveto kandidat utama Kardinal Mariano Rampolla. Kaisar menggunakan hak keketualian atau jus eksklusif untuk memblokir pemilihan Rampolla. Hal ini memungkinkan raja-raja tertentu untuk memveto seorang kandidat untuk jabatan kepausan. Tidak jelas mengapa Kaisar bisa ikut campur tangan. Ada teori bahwa Rampolla tidak mendukung pemakaman Katolik untuk putra Kaisar, putra mahkota Rudolf, karena ia mati bunuh diri yang diyakini sebagai dosa. Setelah diangkat, Paus terpilih Pius ke-10 melarang jenis veto tersebut setelah kontroversi pada tahun 1903. Konklaf menjadi jauh lebih rahasia. Tahun 1978 menyaksikan 2 konklaf. Satu setelah wafatnya Yohanes Paulus pertama, yang hanya menjabat 33 hari. Dan satunya lagi memilih Paus Yohanes kedua dari Polandia. Dia menjadi paus non-Italia dalam 455 tahun dan salah satu paus paling berpengaruh sepanjang masa.